liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu ya dalam virtual Zoom ya, via online atau daring kita menyebutnya sekarang. Mudah-mudahan agenda kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berkahi dan Allah Subhanahu wa taala jadikan momentum ini adalah momentum kita untuk pertama bermuhasabah, yang kedua mendalami kembali salah satu filosofi gerakan kami, itu kredo gerakan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik teman-teman semua, kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Kita sapa dulu ya. Di sini ada Bang Arif Tamimi yang pertama kali tadi hadir. Baik. Saya coba balas salah satu chat dulu ya. Ada yang bertanya apakah ini untuk instruktur saja atau untuk umum. Untuk seluruh kader kami. Oke, ada Bang Arif Tamimi, kemudian ada Bang Ahmad Duhal atau Duhai. Ada Mbak Anis, kemudian ada Bang Ahmad Subahan, dan ada Mbak Saparia, Mbak Saparia. Oke, yang pertama, buku Syarah Kredo Gerakan ini kita inisiasi bersama salah satu rekan saya di Batam sebagai satu literatur tambahan untuk para kader kami, agar yang pertama tentu kredo gerakan itu tidak hanya dibaca atau diingat ketika kemudian kita melangsungkan agenda-agenda formal, apakah itu di acara pembukaan atau di penutupan kemudian kita baca, dan biasanya dibaca dengan gebu-gebu. Kita ingin menghadirkan literatur atau referensi yang satu subjektif, yang kedua basisnya adalah dalil Al-Quran, hadis, atau kemudian sejarah yang sudah ada. Kemudian kita tulis itu, dan yang kemudian kita pikir atau kita kira memiliki korelasi yang sangat erat terhadap kredo gerakan. Sehingga akhirnya kita menginginkan kredo gerakan ini menjadi diskursus baru sebagai tambahan literatur ya untuk teman-teman kami, khususnya syarah kredo gerakan. Menggunakan kata syarah karena isinya adalah pure penjelasan-penjelasan. Apakah itu dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Quran, sejarah, maupun penjelasan penulis secara subjektif. Dan di dalamnya kemudian kita berikan pesan-pesan untuk kader-kader kami. Bagi kita, ya, filosofi gerakan kami perlu diterjemahkan lebih moderat ya, dan lebih kontemporer. Karena semakin ke sini sepertinya itu semakin luput ya untuk dibahas. Misi dan seterusnya yang kemudian sebagian besar hanya kita terima di acara-acara DM dan seterusnya.
buku-buku khusus yang membahas tentang filosofi gerakan sepertinya sulit untuk ditemukan, sehingga masing-masing orang akhirnya mempunyai cara pandang yang beragam, berbeda-beda dari pembacaan mereka terhadap filosofi gerakan kami. Dan itu sah-sah saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa kita berusaha untuk menghadirkan banyak pandangan sehingga kita menjadi para muharrik yang terus menggali sebenarnya gerakan ini basisnya seperti apa. Kira-kira begitu. Insya Allah kita akan bertemu dalam 28 pekan ke depan. Karena di buku Syarah Kredo Gerakan ini, ya teman-teman bisa lihat, ini yang sudah terbit kira-kira bulan Agustus tahun 2021 lalu, itu kira-kira punya 28 judul tulisan. Di Kredo Gerakan itu kira-kira ada 7 paragraf. Di setiap paragraf kita memiliki basis pembahasan tertentu dan di setiap babnya itu memiliki subbab. Dan itu kemudian kita pecah ke dalam beberapa pekan. Nah, insya Allah pada malam ini kita coba untuk membahas di paragraf yang pertama, yang di dalam buku ini kita namakan dengan bab inilah gerbangnya. Memiliki 3 subbab, dan pada frasa yang pertama atau pada potongan kredo pertama yang menjadi bahasan yang pertama, kita namakan dengan judul tulisan kemerdekaan adalah kesadaran. Dengan frasa kredo yang sama-sama kita ketahui dan kita batasi, kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Ini ya, ini ada bukunya. Nanti saya coba share screen juga biar teman-teman lihat PDF-nya ya, PDF-nya supaya sekilas ya teman-teman tahu ya. Baik, izin ya, kita share screen. Ini ya. Jadi secara kredo gerakan, teman-teman nanti bisa cek ISBN-nya sudah terbit. Apakah itu buku yang hard copy ataupun PDF? Silakan nanti dicek di Perpusnas. Penerbitnya Jejak dan terbit kira-kira di bulan Agustus tahun 2021. Teman-teman bisa dapatkan ini di penerbit Jejak. Oke. Kita langsung misalnya di judulnya ada 7 bab ya, di masing-masing bab memiliki beberapa subbab dan total subbabnya itu ada kira-kira 28 yang insya Allah kita istiqomah bahas di setiap pekan. Jadi kira-kira ada setengah tahun ya pertemuan kita untuk membahas, untuk menguliti kredo gerakan ini. Dan kita akan mulai pada kemerdekaan adalah kesadaran. Ya. Nah, saya coba untuk share screen yang baru ya. Baik, ini ya. Udah pada kelihatan ya? Langsung saja. Nanti mohon izin kalau di sini sinyalnya lagi jelek, jadi kita stop dulu video ya. Insya Allah share screen-nya tetap berjalan. Nanti kalau ada kendala di tengah jalan, jangan sungkan untuk memberitahu langsung via chat kalau suaranya tersendat atau langsung aja bilang. Baik, teman-teman, kita masuk ke bab pertama, yaitu kemerdekaan adalah kesadaran. Eskalator pembahasan kita pada malam ini singkat, ya, jadi tidak panjang-panjang sampai jam 10, tidak. Ya, kita hanya ingin membahas pengantar, kemudian kisah tentang yang ada di tulisan ini, refleksi dari kredo yang kemudian kita bahas, dan yang terakhir adalah risalah kekamian.
Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, saya dan Bang Nurdiansyah di buku ini sepakat untuk menggali kredo gerakan ini dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek sejarah. Jadi semua kredo ini kita tulis di dalam buku ini ada sejarahnya. Ada pengantar kisah-kisahnya, yang tentu kisah itu membawa hikmah dan sangat berkolerasi erat terhadap ketikan kredo yang dibahas. Yang kedua, yaitu dalil. Apakah dalil itu sifatnya dalil Quran atau dalil hadis, ya, atau pendapat para ulama yang membahas tentang topik yang erat kaitannya dengan kredo yang dibahas di dalam buku itu. Dan yang ketiga adalah pandangan subjektif dari penulis serta pesan kekamian untuk para kader-kader kami. Sehingga harapannya kredo ini bukan hanya penjelasan subjektif, tapi juga kita tentu eratkan itu dengan pergerakan di kami. Kira-kira begitu. Baik, yang pertama, di buku ini, ya, saya mengantar buku ini dengan kisah Bilal bin Rabah, yang kita sudah masyhur ya dengan kisah ini, bahwa beliau adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan lebih tepatnya oleh seorang sahabat mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Kalau sekarang kita sebut negara itu, wilayah itu dengan Ethiopia. Kemudian semasa beliau menjadi budak, majikannya itu adalah Umayyah bin Khalaf. Ketika Bilal bin Rabah itu masuk Islam, beliau disiksa karena keislamannya oleh Umayyah bin Khalaf. Jadi ketika beliau masuk Islam dan diketahui keislamannya, beliau kena siksa. Bahkan siksanya itu adalah siksa yang menurut kita itu cukup parah ya, bukan cukup parah, sangat parah. Ya, beliau bertelanjang dada, ya, kemudian diseret tubuhnya itu dan dibawa ke sekeliling kota Makkah saat itu. Diteriaki oleh banyak orang, oleh anak-anak kecil, oleh orang-orang tua gitu ya. Maaf, udah budak gitu ya. Terus kulitnya hitam, disiksa dan seterusnya. Tapi yang ketiga, kita bisa perhatikan kata-kata yang keluar dari Bilal bin Rabah selalu kata-kata mengesahkan Allah, yaitu bertahan untuk teguh memegang iman. Ahad, ahad, ahad. Nah, tak lama kemudian Bilal bin Rabah itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tentu di buku ini kita bahas Abu Bakar itu awalnya meminta izin kepada Rasul untuk membebaskan. Ya. Tapi kata Rasul berpesan kepada Abu Bakar, kalau ingin membebaskan Bilal, jangan bawa Islam. Karena saat itu Islam masih lemah. Bawalah nama pribadi. Sehingga Abu Bakar datang kepada Umayyah bin Khalaf dan kemudian membawanya atau memerdekakannya dengan 9 ukiah emas. Atau sekitar, kalau dirupiahkan itu barangkali 250 sampai 300 juta sekarang. Untuk harga Bilal bin Rabah. Ya, tentu harga ini sangat tinggi ya. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi daripada itu. Karena harga rupiah cenderung lemah sekarang. Kelima, Bilal bin Rabah itu dijuluki sebagai muazin Rasulullah atas kontribusinya pasca merdeka. Jadi setelah merdeka, Bilal bin Rabah itu terus berkontribusi ya untuk Islam dengan kapasitas yang dia miliki. Ya, dia mengumandangkan azan, kemudian dia termasuk orang yang dipanggil dengan muazin Rasulullah. Dulu muazin ada 2. Ada Abdullah bin Ummi Maktum, satu lagi ada Bilal bin Rabah. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan, maka penduduk saat itu akan bangun dan melaksanakan qiyamul lail. Ya. Nah, ketika Bilal bin Rabah itu azan, itulah tanda bahwa sholat subuh itu sudah masuk. Kira-kira begitu. Karena dulu sempat pada masanya sebelum subuh itu ada azan, dan itu yang mengumandangkan azan adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Yang keenam,
kebiasaan mempertahankan wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat membuat terompahnya sudah masuk ke surga, padahal ia masih ada di dunia. Ini kisahnya juga masyhur ya. Pagi-pagi Nabi SAW datang kepada Bilal, wahai Bilal, aku bermimpi tadi malam terompahmu masuk surga. Kata Bilal kaget, kok bisa ya Rasul? Justru Rasulullah mau nanya, apa amalanmu? Kata Bilal bin Rabah, salah satu kebiasaan dia yang dia pertahankan adalah dia mempertahankan wudhu, kemudian sholat sunnah. Sekali dia batal, dia wudhu lagi, sholat sunnah lagi. Sekali dia batal, dia wudhu lagi, dia sholat sunnah lagi. Nah, kira-kira begitu. Ini sekilas tentang Bilal bin Rabah, ya. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Oke, lanjut. Nah, ini tentang hamba sahaya dan kemerdekaan. Jadi kita sedikit mengulas. Yang pertama, kemerdekaan itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak setiap bangsa. Sebagai warga negara, ini adalah hak kita. Pesan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menurut Islam seseorang menjadi hamba sahaya adalah karena ia seorang kafir dan tawanan perang. Terjadi perang, kemudian ada tawanan perang, maka itu yang kemudian disebut sebagai hamba sahaya. Dan yang ketiga, pembebasan hamba sahaya sebagai salah satu kafarat dalam Islam mengandung hikmah menghapus perbudakan. Ya. Jadi banyak dalam Islam itu pelanggaran-pelanggaran yang kafaratnya itu adalah membebaskan hamba sahaya. Kalau dalam bahasa Arab kita menyebut misalnya tahrir raqabah. Tahrir raqabah itu artinya membebaskan budak atau membebaskan hamba sahaya. Tahrir. Hurriyah itu kan artinya merdekakan atau membebaskan. Berikutnya, nah ini refleksi kredo gerakan. Kisah Bilal bin Rabah yang merdeka kemudian kita jadikan pengantar dari refleksi kredo gerakan yang kita kemudian bahas. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Sampai di sini untuk khutbah pertama. Apa yang bisa kita ambil dari refleksi kedobrakan ini? Kita menulis setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, kita lihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah pelopor kemerdekaan Bilal. Beliau adalah yang membebaskan Bilal bin Rabah tadi. Ya, sekitar 250 sampai 300 juta ya. Atau 9 ukiah emas. Saya baca ya potongan tulisannya yang ada di buku. Pertama kita mulai dari Abu Bakar, sang pelopor kemerdekaan Bilal. Perlu kuasa untuk sebuah kemerdekaan yang hakiki. Begitu kiranya Abu Bakar hendak mengajarkan kepada kita. Untuk sebuah kontribusi besar di kami, atau ruang manapun kita berada, kehendak untuk berbuat memang penting. Tapi hadirnya syarat untuk berbuat, untuk sebuah kehendak berbuat itu jauh lebih penting. Saya ulang, kehendak untuk berbuat memang penting, tapi hadirnya syarat untuk sebuah kehendak berbuat itu jauh lebih penting. Abu Bakar bermain di ranah itu tentu dalam kapasitas ketidaktahuannya tentang apa peran Bilal di masa yang akan datang. Sama sekali tidak tahu. Peran Abu Bakar hanya sebatas menghentikan perbudakan pada diri seorang Bilal. Sebab ia paham bahwa perbudakan menghambat sebuah kehendak. Sedangkan Islam menjadikan pembebasan budak sebagai satu wasilah memunculkan kehendak manusia. Para budak akan selamanya menjadi budak, seberkehendak apapun dia. Maka menghadirkan syarat hendak dalam berbuat, itulah tugas pertama kita sebagai seorang penggerak yang hendak membawa perubahan. Silakan lihat dan baca semua sejarah peradaban, apakah ada seorang budak pemimpin barisan. Umumnya ya, memberi perintah dan berani menjatuhkan hukuman. Tentu tidak. Poinnya di sini adalah yang pertama, menghadirkan syarat kehendak dalam berbuat adalah tugas pertama dalam menggagas perubahan. Jadi, ketika kita berkehendak, itu poin yang sangat penting. Jadi sebelum kita berbicara banyak tentang perubahan-perubahan besar, gitu ya, harus ada kehendak terlebih dahulu di situ. Nah, ternyata dalam prosesnya, kalau kita lihat
yang menjadi lebih penting daripada kehendak itu adalah syarat untuk menghadirkan kehendak. Saya garis bawahi ya. Jadi yang lebih penting daripada kehendak itu sendiri adalah syarat untuk menghadirkan kehendak. Makanya kita mengambil poin penting sebelum kata sebelum kata kehendak itu sendiri adalah kata syarat untuk menghadirkan kehendak. Nah, syarat untuk menghadirkan kehendak itu adalah kemerdekaan, pembebasan budak dalam tanda kutip ya. Kalau posisinya itu untuk budak. Nah, dalam konteksnya kemerdekaan ini kan tentu banyak terjemah ya, banyak terjemah. Kalau kita kontekskan pada hari ini. Nah, Abu Bakar melihat dan berperan sebatas itu. Dia ingin membebaskan Bilal sampai di titik itu saja, dan dia tidak tahu nanti Bilal akan menjadi apa. Yang jelas bagi Abu Bakar perbudakan itu menghambat segalanya, dan dia tidak ingin ada itu. Jadi yang pertama, refleksi bagi kita adalah sebelum kita kemudian berkehendak, hadirkan dulu sebanyak-banyaknya syarat-syarat kehendak. Menghadirkan syarat kehendak dalam berbuat adalah tugas pertama dalam menggagas perubahan. Kalau masih ngambang, kita coba jelaskan nanti yang berikutnya. Ada seorang Bilal bin Rabah dan sebuah kesadaran. Ya, saya coba baca di sini. Ini adalah seorang Bilal dan sebuah kesadaran. Merdeka memang begitu dekat dengan kesadaran. Bilal meresapi itu sebagai satu renungan bahwa dia pernah menjadi seorang budak, berpenampilan dan berstatus sosial lebih rendah dari sahabat yang lain. Juga dalam terkaan saya, jika kita menjadi sepertinya, pasti timbul sikap hutang budi kepada Abu Bakar yang telah membebaskannya. Meski Abu Bakar sendiri tidak pernah menyaratkan apapun ketika membebaskan Bilal. Di titik itu, ia sadar bagaimana keadaannya dan apa yang harus dilakukan. Kehendak merdeka terpancar menawan dalam sebuah tindakan di atas kesadaran. Bukan lagi karena paksaan dan cambukan. Bilal mengajarkan kita tentang sebuah titik tolak perubahan yang hakiki yang harus disadari sedini mungkin. Setelah belenggu itu lepas dari pikiran kita, yang akan hadir adalah kesadaran untuk bertindak dan merespon perubahan. Kesadaran adalah harga yang sangat mahal untuk sebuah peradaban, apalagi jika bersamanya ada pengorbanan dan perjuangan. Orang yang merdeka memahami betul jalan ini jauh di dalam sanubarinya, meski ada yang tidak pernah merasakan hinanya status budak, setidaknya ia akan berpikir bagaimana perbudakan itu musnah dari kehidupan ini. Kesadaran untuk berbuat bisa mengantarkannya menuju tujuan dari hakikat kemerdekaan itu. Jadi yang kedua, dari Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan itu adalah kesadaran. Ya, dari mana? Dari bagaimana kemudian kita melihat dan memiliki sense ya, atau perasaan yang kira-kira sama dengan Bilal ketika ada seseorang yang menjadi budak. Beliau tidak bebas, beliau tidak bisa mengatur, bahkan tidak bisa mengatur dirinya sendiri gitu ya. Dia tidak berkuasa, sehingga itu yang menghambat segalanya sebelum kehendak itu. Makanya Abu Bakar menghadirkan syarat untuk kehendak, dia memerdekakan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sadar betul bahwa dia sudah menjadi seorang yang merdeka. Sehingga kemerdekaan itu mengantarkan dia pada kesadaran bahwa dia harus berbuat. Kira-kira begitu. Sebab dia sadar ketika dia kemudian masih menjadi seorang budak, dia akan terus terikat dalam belenggunya. Ya. Akan terikat dengan belenggu perbudakan yang ada saat itu. Nah ini, ya, dari dua tokoh ya kita belajar. Dari Abu Bakar, sebelum kita kemudian memiliki kehendak, hadirkanlah syarat untuk hadirnya kehendak itu. Syarat itu adalah memerdekakan. Kira-kira begitu. Nah, ketika kemudian sudah merdeka, ya sudah menghadirkan syarat untuk berkehendak, maka hadirlah kehendak. Bilal bin Rabah memainkan peran di sini. Ketika dia sadar, dia sudah memiliki kehendak, dia tidak ingin lagi kembali kepada masa lalunya. Sehingga yang ada dalam benak dia adalah
dia bebas untuk melakukan segalanya. Kira-kira kan begitu ya. Yang tidak bisa dia lakukan ketika dia jadi budak. Nah, ketika saat itu kemudian Bilal bin Rabah masuk ke dalam Islam, maka kebebasannya itu diakomodir di dalam syariat Islam. Sehingga Bilal bin Rabah tumbuh menjadi seorang sahabat yang sangat kontributif ya dalam sejarah. Baik. Risalah kekamian. Yang pertama, kesadaran adalah harga yang sangat mahal. Bahkan sebelum berniat, seseorang harus sadar terlebih dahulu. Orang gila mustahil bisa ikhlas. Bahkan orang gila terbebas dari hukum sampai dia sadar. Ya, rufi al-aqlam, pena itu diangkat terhadap 3 golongan. Ya, kata Nabi SAW kan. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. An-naim hatta yastaikid. Kemudian anak kecil sampai dia bermimpi. As-sobi hatta yahtalim. Dan yang ketiga, al-junun hatta ya'akil. Orang gila sampai dia berakal. Nah, sebelum bicara tentang keikhlasan lebih jauh, bangun dulu kesadaran. Kira-kira begitu. Bangun dulu kehendak kita untuk sebenarnya apa sih yang ingin kita lakukan. Kira-kira begitu. Kita sadar, kita sadar bahwa kita itu apa. Kita sadar kita ingin berbuat apa. Kita sadar bahwa kita ingin melakukan apa dalam organisasi ini. Sehingga dalam kesadaran yang utuh, niat itu bisa kita lakukan. Kira-kira begitu. Jangan sampai ada belenggu yang kemudian membuat kita atau membatasi gerak kita. Sehingga kita tidak bisa berniat sebagaimana niatnya orang-orang yang sudah merdeka. Kira-kira begitu. Yang kedua, kesadaran akan berpengaruh terhadap cara berpikir dan cara berbuat seseorang. Semakin ia mendalami ruang kesadarannya, semakin ia sampai pada kekuatan sebab dalam proses berpikir dan berbuat. Jadi kesadaran akan berpengaruh terhadap cara berpikir dan berbuat seseorang. Andai dia tidak sadar, andai dia masih dalam belenggu, maka berpikir dan bertindaknya akan berhenti pada batasan belenggu yang dia alami atau yang sedang dia rasakan. Berbeda ketika dia sudah sadar penuh, dia sudah mengerti dan dia sudah sadar, ya, dia sudah sadar, maka dia akan berpikir lebih, sebab belenggu yang kemudian ada pada diri dia sudah tidak ada. Contohnya tadi ketika Bilal bin Rabah itu merdeka. Dan yang ketiga, kesadaran yang bertahan melahirkan komitmen, konsistensi, dan perbaikan dalam bertindak. Sebab hikmah akan selalu sampai pada mereka yang senantiasa sadar. Ketika sadar, dia bisa membangun komitmen. Ketika sadar, dia bisa membangun konsistensi. Karena orang-orang yang terus terbelenggu, ya, terus terbatas, terus dia dalam tanda kutip ya berada pada atmosfer kehamba sahayaannya, dia akan sulit mencapai titik konsistensi. Karena apa? Karena pada taraf untuk melangkah saja atau untuk mengatur dirinya saja dia tidak selesai. Maka seseorang harus sampai pada titik sadar atau kesadaran tadi. Sehingga dari situ dia akan belajar. Sehingga dari situ dia akan menemukan celah-celah di mana dia akan berbuat lebih. Maka di sini saya menulis dan perbaikan dalam bertindak, ya, melahirkan perbaikan dalam bertindak. Sebab hikmah akan selalu sampai pada mereka yang kemudian sadar. Yang terakhir, ini penutup ya. Jadi saya mengutip salah satu mahfudhat untuk menjadi penutup pada tulisan pertama. Yaitu, kalau dalam bahasa Arab kan, al-abdu yudrabu bil asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Al-abdu yudrabu bil asa, seorang hamba sahaya itu harus dipukul
dengan tongkat supaya mengerti. Wal hurru yakfihi bil isyarah, dan orang baca itu cukuplah baginya dengan isyarat. Ini mahfuzat ya, atau syair dalam bahasa Arab. Itu saja yang bisa disampaikan pada malam ini. Ternyata nggak nyampe ya jam 9 ya, karena kita sepakat di dalam tim live streaming ini tidak akan lama-lama. Setelah penjelasan kita coba untuk buka tanya jawab maksimal sampai jam 9. Pada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Bukan bertanya ya, lebih tepatnya diskusi. Ini ya bukunya ya, sambil teman-teman barangkali ada yang mau bertanya lewat chat atau kemudian open mic langsung, nggak ada masalah. Ada yang mau ditanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Provinsi Bengkulu, Ustadz Furqon. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan antum ya. Kita diskusikan bersama-sama lah ya. Mungkin gini Mas, kenapa ketika di kemerdekaan atas kesadaran itu diambil kisahnya dari Bilal? Kenapa nggak diambil dari misalnya kisah sahabat yang lain gitu? Itu poin yang pengen saya tahu, kenapa yang diambil ke Bilal gitu. Sedangkan kalau kita lihat, tidak hanya Bilal yang menjadi perbudakan pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kan di dalam kredo itu kan kami adalah orang-orang yang berkehendak merdeka, hanyalah Allah yang kami takuti dan lain sebagainya gitu. Nah, sisipan yang mau ditekankan di poin kemerdekaan kesadaran ini sebenarnya seperti apa untuk kekamiannya gitu. Mungkin seperti itu. Ustadz Furqon, terima kasih. Terima kasih. Belum kenalan nih. Bang siapa kira-kira? Atau Mas siapa? Asmara. Ya, Mas. Bang Asmara. Jadi yang pertama, kenapa Bilal? Sebenarnya masih banyak yang lain. Uqbah bin Al-Arad masih ada di sana. Seorang budak juga ya yang kemudian merdeka. Dan masyhur itu kisahnya itu ketika dia bertemu dengan Umar. Dia bercerita tentang bagaimana masa jahilnya dulu. Masa ketika dia menjadi hamba sahaya dulu. Dan sebelum Islam datang. Hampir sama kisah Uqbah bin Al-Arad misalnya. Kisahnya Sumayyah, kisahnya Amar, yang juga lahir dalam kondisi keluarga hamba sahaya. Nah, pertama tentu yang masyhur ya untuk diceritakan, dan menurut saya pribadi mengandung nilai harokah di sana, mengandung nilai pergerakan di sana adalah kisah Bilal bin Rabah. Ya kisahnya teman-teman bisa ulas lah ketika dia menjadi petarung di pasar Ukas gitu ya, kan sering berantem ya, sering dijadiin bahan bertarung ya dengan siapa namanya Wahsy ya, dan seterusnya. Kemudian hidayah itu sampai kepada dia masuk Islam dalam kondisi dia masih menjadi budak, dia mempertahankan iman ya, dia tetap dalam kondisi dia ketika disiksa mengatakan ahad ahad. Kemudian dia dibebaskan. Setelah dibebaskan oleh Abu Bakar, dia tidak langsung pergi begitu aja karena udah bebas, tapi dia tetap dalam keislamannya yang
terus menunjukkan perbaikan hari demi hari, menjadi muazin. Bahkan dalam ceritanya ya, saya lupa, tapi yang jelas pada era kekhalifahan Abu Bakar atau Umar itu beliau sempat diminta menjadi seorang gubernur, tapi Bilal bin Rabah itu menolak. Ya, Bilal bin Rabah itu menolak. Dia sempat bertemu dengan Rasul, bahkan perkataan Rasul yang sangat familiar, yang bahkan kita ingat ya, kata Rasul itu kan, ya Bilal arihna bis shalah. Para sahabat lagi lelah, lagi capek. Cara mereka untuk mengistirahatkan tubuh mereka itu dengan apa? Dengan sholat. Kata Rasulullah kan, ya Bilal arihna bis shalah. Istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya apa? Azan. Wahai Bilal, kumandangkan azan. Ini udah masuk waktu sholat. Ya, tapi konotasi dari Rasul berbunyi arihna bis shalah. Karena suara Bilal, kita pernah mengkaji bahwa faktor suara Bilal menjadi syarat atau menjadi hal yang akhirnya Rasulullah unjuk ya menjadi seorang muadzin, ternyata itu faktor kedua ya, atau bahkan faktor ketiga dan seterusnya. Faktor pertama itu adalah Rasulullah ingin sahabat itu melihat bahwa, coba lihat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, beliau dulu seperti apa, ketika Islam datang beliau seperti apa, dan udah teruji keimanannya itu seperti apa, kira-kira begitu. Sehingga ketika beliau memanggil untuk orang-orang sholat, orang-orang tidak ragu lagi dan tahu dengan track recordnya Bilal bin Rabah, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks judul ini, saya mengambil itu. Jadi poinnya kan sebenarnya adalah bagaimana bisa di awal ini, sebenarnya secara umum pada paragraf pertama kan di Credo itu mengajarkan kita untuk bagaimana memupuk hal yang sangat fundamental di awal sebelum kemudian kita memilih untuk bergerak, yaitu apa? Kesadaran, kemudian ikhlasan, nanti ya di judul kedua atau ketiga gitu. Itu ada kita bahas. Nah, yang paling masyhur, yang paling lengkap, yang memiliki banyak dialog dengan Rasulullah itu tidak lain dan tidak bukan, kalau yang saya lihat itu adalah Bilal bin Rabah. Jadi itu alasan saya mengapa kemudian mengambil kisah beliau. Yang kedua, titik tekan apa yang ingin dibangun pada judul yang pertama. Nah, kalau teman-teman baca pada bukunya, ya, Syarah Credo Gerakan, sebenarnya saya mengangkat beberapa ayat Al-Quran. Contohnya misalnya kisah tentang bagaimana Nabi Musa itu dulu membawa budak-budak itu keluar dari Mesir. Itu juga cerita tentang bagaimana bisa menghadirkan kesadaran kepada para budak bahwa mereka itu patut merdeka, patut memiliki peradabannya sendiri. Meskipun kalau kita lihat Bani Israel ya akhirnya ngeyel juga, kira-kira kan begitu. Tapi Nabi Musa punya cerita itu. Nabi Ibrahim dulu juga punya cerita itu. Saya angkat kisahnya ketika beliau membimbing para kaum yang tersudutkan ya secara sudut pandang mereka ketika menganggap Tuhan itu melengkap pada benda-benda tertentu ya, pada makhluk-makhluk tertentu. Dan akhirnya kan Nabi Ibrahim membimbing hingga menjelaskan bahwa ini wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Aku ini menghadapkan wajahku itu kepada fataras samawati wal ard. Kira-kira begitu. Nah, itu kan proses bagaimana bisa menghadirkan kesadaran bahwa selama ini mereka itu masih terbelenggu, masih terbatasi dalam stigma yang keliru, kira-kira begitu. Masih terbatasi geraknya, masih berada pada kengkangan-kengkangan yang salah. Dan mereka para nabi itu membawa mereka sehingga bisa bebas dari perbudakan. Nah, meskipun kalau kita lihat konteksnya hari ini agak berbeda, maka kita terjemahkan perbudakan atau proses hamba sahaya itu hari ini seperti apa sih? Oh, ada nilai-nilai yang sama memang. Misalnya kalau saya tulis di sini, contohnya ya,
Nah, nih. Berpikir dan berkehendak merdeka memang tidak mutlak bicara tentang perbudakan, sebagaimana kisah Bilal tersebut. Dan bahwa perbudakan memang di zaman sekarang hampir tidak ada lagi. Namun momentum antara zaman itu dan sekarang tidak jauh berbeda. Mari berpindah, tidak jauh berbeda ya, namun momentum antara zaman itu dan sekarang itu tidak jauh berbeda dalam konteks keterbelengguannya. Nilainya di situ. Jadi perbudakannya tidak ada, tapi belenggunya masih ada. Kayak misalnya kalau saya mengutip di sini, contohnya serendah-rendahnya yang menghambat adalah pola pikir kita yang sempit dalam memandang suatu peristiwa. Karena itu seruan untuk berpikir merdeka tidak lain adalah melepas belenggu-belenggu yang membuat kita jumut dalam berpikir. Orang yang seperti ini tentu masih ada. Misal, sekumpulan orang yang tidak mau terbuka dengan perubahan zaman. Mereka masih bertahan dengan cara primitif untuk menyelesaikan persoalan kontemporer. Meski tidak ada garansi juga mereka sepenuhnya salah, tetapi pola berpikir tersebut yang sama sekali jauh dari kata merdeka. Padahal terbukanya cara berpikir untuk menerima banyak hal itu yang akan mengisi pembendaharaan sikap di dalam benak kita. Sehingga orang merdeka sebenarnya dekat dengan kebijaksanaan. Kira-kira begitu. Itu kontekstualisasinya ya. Di buku ini yang coba saya jelaskan. Begitu, Mas Asmara. Ada lagi, sampai jam 9. Insya Allah kita 18 menit lagi. Ada yang mau kita diskusikan lagi? Cukup ya Mas Asmara ya? Atau ada mau tambahan dari Mas Asmara? Ya, cukup Ustadz, syukron. Afwan. Ada lagi kawan-kawan? Ada Mas Nurdiansyah Prabowo juga ya di sini ya. Insya Allah beliau akan membersamai setengah perjalanan kedua. Jadi memang di buku ini ya, di buku Syarah Kredo Gerakan ini, kawan-kawan, kami berdua membagi peran ya. Jadi kira-kira 13 atau 14 judul pertama itu saya yang nulis. Itu sekitar 5 paragraf kredo itu yang kita bagi terhadap 13 atau 14 judul. Nah, selebihnya Mas Nurdiansyah. Jadi insya Allah setengah perjalanan akan dibahas oleh Mas Nurdiansyah ya. Nah, beliau udah open kamera ya. Sehat Mas Nurdiansyah? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, gimana dari kawan-kawan, ada yang mau ditanya?